Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita lanjutkan materi matematika dengan pokok bahasan trigonometri. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada trigonometri adalah menjelaskan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Di kompetensi dasar untuk keterampilannya adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Jadi perlu digarisbawahi di sini adalah segitiga siku-siku. Rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, trigonon artinya tiga sudut, dan metro artinya mengukur. Ilmuwan Yunani di masa Helenistik, Hipparchus, diyakini adalah orang yang pertama kali menemukan teori tentang trigonometri dari keingintahuannya akan dunia. Matematikawan Yunani lainnya, Ptolemy, sekitar tahun 100 mengembangkan penghitungan trigonometri lebih lanjut. Matematikawan Silesia, Bartholomeus Pitiscus, menerbitkan sebuah karya yang berpengaruh tentang trigonometri pada 1595 dan memperkenalkan kata ini ke dalam bahasa Inggris dan Prancis. Adapun rumus sinus, kosinus juga tangen diformulasikan oleh Surya Siddhanta, ilmuwan India yang dipercaya hidup sekitar abad 3 sebelum Masehi. Selebihnya, teori tentang trigonometri disempurnakan oleh ilmuwan-ilmuwan lain di zaman berikutnya. Mempelajari trigonometri, saya memulai dengan sebuah masalah. Pak Yahya adalah seorang penjaga sekolah. Tinggi Pak Yahya adalah 1,6 meter. Dia mempunyai seorang anak, namanya Dani. Dani masih kelas 2 sekolah dasar. Tinggi badannya 1,2 meter. Dani adalah anak yang baik dan suka bertanya. Dia pernah bertanya kepada ayahnya tentang tinggi tiang bendera di lapangan itu. Dengan senyum, ayahnya menjawab 8 meter. Suatu sore, di saat dia menemani ayahnya membersihkan rumput liar di lapangan, Dani melihat bayangan setiap benda di tanah. Dia mengambil tali meteran dan mengukur panjang bayangan ayahnya dan panjang bayangan tiang bendera, yaitu 3 meter dan 15 meter. Tetapi dia tidak dapat mengukur panjang bayangannya sendiri karena bayangannya mengikuti pergerakannya. Jika kamu sebagai Dani, dapatkah kamu mengukur bayangan kamu sendiri? Alternatif penyelesaian. Konsep kesebangunan pada segitiga terdapat pada cerita tersebut. Mari kita gambarkan segitiga sesuai cerita di atas. AB adalah tinggi bendera 8 meter. BC adalah panjang bayangan tiang 15 meter. Tinggi Pak Yahya DE 1,6 meter. Dan EC adalah panjang bayangan Pak Yahya 3 meter. FG adalah tinggi Dani 1,2 meter.
GC adalah panjang bayangan Dani 4,8 meter. Berdasarkan gambar segitiga di atas, terdapat 3 segitiga, yaitu segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC. Ini seperti ini gambarnya. Karena segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC adalah sebangun, maka berlaku FG banding DE itu sama dengan GC banding EC. FG-nya adalah 1,2. Ini 1,2. Kemudian DE-nya adalah 1,6. Sama dengan GCF banding per 3. Kita kali silang. 1,6 kali F sama dengan 1,2 kali 3. Maka F itu sama dengan 1,2 kali 3 dibagi dengan 1,6, hasilnya adalah 2,25. Sementara untuk mendapatkan FC, kita gunakan teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu perlu kalian pahami, di depan sudut siku-siku itu pasti sisi terpanjang. Untuk mendapatkan sisi terpanjang adalah sisi terpanjang berpangkat 2 sama dengan sisi pendek berpangkat 2 ditambah dengan sisi pendek yang lain berpangkat 2. Jadi ini seperti ini. Berarti FC pangkat 2 atau G pangkat 2 sama dengan FG berpangkat 2 ditambah GC berpangkat 2. Ini prosesnya. FG-nya 1,2 pangkat 2 ditambah GC-nya 2,25 berpangkat 2. Masing-masing dipangkat 2 kan. 1,44 ditambah 5,0625. Maka G pangkat 2 itu sama dengan 6,5025. Karena yang kita inginkan hanya G saja, maka di akar. Pangkat 2-nya pindah ke ruas sebelah menjadi akar. Akar 6,5025 itu sama dengan 2,55. Berdasarkan segitiga ABC, segitiga DEC, segitiga FGC diperoleh perbandingan sebagai berikut. Ini perhatikan. FG banding FC. FG banding FC. FG banding dengan FC itu sama dengan DE banding dengan DC. DE banding dengan DC. Ini sama juga dengan AB berbanding AC. 1,2 bagi 2,55 sama dengan 1,6 per 3,4 sama dengan 8 per 17 sama dengan 8 itu adalah sisi di depan sudut, kemudian 17 itu sisi miring segitiga. Ini jadi diperhatikan. Sisi di depan sudut, ini depannya,
dibagi dengan sisi miring. 8/17 itu adalah sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring segitiga. Itu ditulis dengan sin X derajat. Kemudian yang kedua, perbandingan antara sisi di samping sudut dengan sisi miring. GC banding dengan FC. GC banding dengan FC itu sama dengan EC banding dengan DC. Sama juga dengan BC banding dengan AC. Jadi ini sisi samping dari sudut yang ada dibagi dengan sisi miring itu dikenal dengan cos X derajat. Ini cos X derajat. Perbandingan berikutnya adalah sisi depan sudut dengan sisi samping sudut. Ini depan, FG banding dengan GC itu sama dengan DE banding dengan EC sama juga dengan AB banding dengan DC. 8/15 itu adalah rumus perbandingan tangen X derajat. Hubungan perbandingan sudut lancip dengan tanggan sisi-sisi suatu segitiga siku-siku dinyatakan dalam definisi berikut. Jadi ini ada definisinya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ini ada segitiga ABC. Sisi di depan sudut A disimbolkan dengan A kecil. Di depan sudut B itu adalah B kecil. Depan sudut C, ini depan, itu adalah C kecil. Dipahami ya, nak? Lanjut lagi. Ini ada namanya sudut yang tersedia. Untuk definisi ini, gambaran ini disimbolkan dengan alfa. Jadi A ini adalah sisi di depan sudut alfa. B ini adalah sisi samping dari sudut alfa. C ini adalah sudut sisi siku-siku dari sudut alfa. Asalkan di depan sudut siku-siku, sekali lagi depan sudut siku-siku itu adalah sisi miring. Depan sudut, sisi depan, samping dari sudut itu adalah sisi samping. Perlu kalian bedakan antara sisi B dengan sisi C. Ini kan sama-sama kalau dilihat secara sekilas, ini sama-sama di samping dari sudut yang ada. Tapi yang membedakan adalah apabila di depan sudut siku-siku itu dikenal penamaan dengan sisi miring, meskipun di sampingnya sudut A. Yang tidak di depan sudut siku-siku, tetapi dia samping dari sudut yang ada, maka itu disebut dengan sisi samping. Berdasarkan keterangan di atas, didefinisikan 6 perbandingan trigonometri terhadap sudut alfa. Sudut di depan sudut sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring itu disebut dengan sin. Sin alfa. Sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring itu disebut dengan sin. Atau kalau cara mengingatnya sin demi. Sin depan per miring. Yang kedua ada namanya cos alfa. Cos alfa adalah sisi samping per sisi miring. Ini sisi samping, yang ini sisi miring. B per C. Untuk mengingat
rumus kosinus, maka disingkat dengan kosami, kos samping per miring. Untuk tangan, tangan itu adalah sisi depan per sisi samping. Jadi sisi depan per sisi samping. Untuk gambar seperti di atas, sisi depannya adalah A, sisi sampingnya adalah B, berarti A per B. Cara mengingatnya adalah tandesa, tangan D depan per samping. Yang keempat, ada namanya koseken. Koseken ini kebalikan dari sin. Jadi sisi miring per sisi depan. Kalau seken kebalikan dari kosek. Kalau seken kebalikan dari kos. Berarti sisi miring per sisi samping. Kemudian yang keenam ada namanya kotangan. Kotangan ini kebalikan dari tangan. Berarti sisi samping per sisi depan. Itu kotangan. Kemudian lanjut lagi. Dari perbandingan tersebut dapat pula ditulis rumus tangan alfa itu adalah sin alfa per cos alfa. Seken itu kebalikan dari cos, jadi seper cos. Kotangan cos alfa per sin alfa, karena kebalikan dari tangan adalah kotangan. Jadi cos alfa per sin alfa. Kalau koseken kebalikan dari sin, jadi 1 per sin alfa. Jadi perlu kalian bedakan antara kebalikan dengan lawan. Misalnya, angka 3, kebalikannya 3 adalah sepertiga. Tetapi lawan dari angka 3 adalah minus 3. Itu kalian perlu bedakan antara lawan dengan kebalikan. Sama juga dengan halnya ini. Jadi kebalikan dari cos itu adalah seken. Kebalikan dari sin itu adalah koseken. Kebalikan dari tangan itu adalah kotangan. Saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.